Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya senang bisa berjumpa kembali dalam acara Sentuhan Ilahi. Dan kali ini kita hendak berbicara mengenai bergereja, kehidupan bergereja. Saya bertanya-tanya dan ingin betul mengetahui sampai di mana dampak dari physical distancing yang diberlakukan di mana-mana di dunia, termasuk di Indonesia, yang mengakibatkan ibadah-ibadah di gereja-gereja tidak diadakan, dihentikan sementara. Para hamba Tuhan kemudian beralih kepada ibadah online, dan jemaat masih bisa mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Pertanyaan saya, setelah selesai physical distancing, kita sudah kembali kepada kegiatan yang normal. Kira-kira bagaimana kerinduan, semangat dari umat Tuhan untuk beribadah? Dan kalau kita lihat di dalam banyak gereja, baik yang di luar negeri, khususnya yang di Eropa, di Amerika, negara-negara yang mengatakan sudah lebih dahulu menjadi Kristen, sekarang kebanyakan ibadahnya dihadiri oleh orang-orang yang sudah usia lanjut. Anak-anak muda jarang hadir. Kenapa generasi muda menjauhi gereja? Jawaban normatif yang memang harus diatasi oleh gereja, khususnya para pemimpinnya, yaitu bahwa ibadah di gereja dianggap kurang relevan, tidak terkait dengan kebutuhan jemaat, tidak memberi jawaban terhadap kebutuhan sehari-hari, tidak menawarkan pegangan hidup, tidak meningkatkan kualitas hidup untuk masa depan. Keadaan ini lebih jelas terlihat dalam ibadah gereja-gereja tradisional. Mohon maaf, mungkin pengamatan ini kurang tepat, yang mengutamakan liturgi, tata cara atau liturgi ibadah yang standar, yang dipertahankan selama puluhan tahun, sudah tidak menarik lagi, cenderung membosankan, utamanya bagi generasi muda. Khotbah yang disampaikan kebanyakan berisi etika Kristiani yang ada juga di dalam agama-agama lain dan menjadi budaya masyarakat. Misalnya, dimanapun kita diajar supaya kita berbuat baik, kita harus jujur, kita tidak berdusta dan lain-lain. Itu semua tidak merupakan ciri khas dari khotbah-khotbah Kristiani yang disampaikan dari firman Tuhan. Apa gunanya beribadah? Semua ini penting dalam bermasyarakat, tetapi ibadah gereja punya tujuan lebih tinggi dari mengajar etika. Karena ibadah dipandang kurang berfaedah dan ada banyak pilihan lain untuk dikerjakan di hari Minggu, maka yang lebih nikmat, maka terjadilah kecenderungan itu. Kehadiran jemaat menurun, gereja semakin sepi, persembahan sedikit, tetapi biaya operasional harus tetap dikeluarkan. Kalau kas gereja tidak mencukupi, akhirnya ada gedung gereja yang dijual, dan para pembelinya ada yang mengubahnya menjadi restoran, gimnasium, ataupun tempat ibadah agama lain. Sedikit catatan dari sebuah penelitian. Generasi muda yang semakin tebal kantong uangnya memilih acara hari Minggu untuk berekreasi, ke gunung, ke pantai, ke mall, nonton di bioskop, atau kemana saja selain ke gereja. Menurut penelitian, orang tua yang terbiasa bolos beribadah akan membawa dampak negatif, yaitu anak-anaknya akan meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus.
Mereka mendapat teladan negatif dari orang tuanya yang terkesan tidak serius merawat hubungannya dengan Tuhan. Orang tua seperti itu biasanya juga tidak berdoa, merasa rugi kalau memberi persembahan di gereja, tidak mau terlibat dalam pelayanan di gereja. Kehendak Tuhan dikemas dalam seluruh liturginya, atau sebenarnya ibadah menyampaikan pesan atau kehendak Tuhan yang dikemas dalam seluruh liturginya, mulai dari salam doa, pembukaan, sampai kepada doa berkat di akhir ibadah. Dalam ibadah kita berdoa agar Tuhan menyatakan kehadirannya dan jemaat diperhadapkan kepada Tuhan. Ibadah adalah dialog di antara Tuhan dan umatnya. Dengan demikian, ibadah sifatnya transformatif atau merubah kehidupan dari orang berdosa menjadi orang kudus atau yang dikuduskan, dari dibelenggu dosa dimerdekakan, dari kekalahan kepada kemenangan, dari kegagalan kepada kesuksesan. Semua terjadi karena Tuhan menjumpai umatnya. Harus diakui bahwa sering dialog itu tidak terjadi di dalam ibadah. Artinya, pesan atau kehendak Tuhan tidak disampaikan. Oleh karena acara liturgi yang dikemas terlalu mewah dan cenderung menarik perhatian jemaat kepada kemewahan dan keindahan liturginya, sehingga akibatnya ibadah dipandang sebagai suatu acara entertainment. Ciri-ciri rohani dari ibadah tergeser, ataupun liturgi ibadah diselenggarakan asal-asalan, tidak ada tujuannya, sekedar memenuhi kuota 2 jam ibadah. Ada 4 acara pokok dalam ibadah: doa, termasuk doa syafaat, pujian, penyembahan, persembahan, dan pemberitaan firman. Tanpa tujuan, keempat acara ini berjalan sendiri-sendiri dan ibadahnya menjadi miskin dan membosankan. Sering yang dijadikan tujuan adalah agar jemaat senang, baik melalui nyanyi bersama, dipimpin worship leader yang mengesankan, ataupun mendengar pengkhotbah yang lebih cocok disebut motivator atau salesman, bukan pemberita firman. Kalau bisa dibuat yang lucu-lucu agar jemaat tertawa-tawa dan senang. Mereka sudah capek berjuang sehari-hari di tempat kerja, dari Senin sampai Sabtu, dan mungkin bermasalah juga dalam keluarga. Mereka perlu dihibur dengan entertainment rohani itu. Tidak perlu ada pertobatan atau kelahiran baru atau perubahan hidup. Akibatnya yang berbuat dosa terus saja berbuat dosa, yang korupsi terus saja korupsi, yang kalah atau gagal terus saja membawa kekalahannya, dan seterusnya. Ibadah 2 jam menjadi pelipur lara sejenak. Sebaliknya, kalau ibadah adalah saat pertemuan bersama antara Tuhan dan umatnya, kita bisa mengharapkan terjadinya hal-hal yang luar biasa dan mujizat Tuhan. Pertobatan dan kelahiran baru, kepenuhan Roh Kudus, mujizat-mujizat Tuhan yang supranatural, menerima visi hidup yang baru sebagai anak-anak Tuhan, dan lain-lain terjadi dalam ibadah. Jadi ibadah adalah satu kesempatan yang akan memberkati kita. Tidak ada berkat di tempat lain seperti ada dalam ibadah. Ibadah membawa dampak kekekalan kepada kita. Jemaat diajak mempersiapkan diri untuk beribadah dalam hikmat-Nya. Tuhan meminta kita beribadah sehari dalam seminggu. Dalam hukum Torah dikatakan, ingatlah akan hari Sabat, supaya kita sisihkan itu, menguduskan, menspesialisasikan khusus untuk Tuhan. Ibadah dijadikan titik sentral dari semua aktivitas kehidupan kita, bukan sekedar tempelan. Perhatikan kalimat ini. Ibadah haruslah menjadi titik sentral dari semua kegiatan kita.
Persiapan fisik, pikiran, dan batin kita diperlukan untuk bertemu Tuhan. Matius 5 ayat 8 mengatakan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Firman ini dialami di dalam ibadah. Karena itu bersiap dirilah pada waktu kita akan melakukan ibadah. Baik yang dilakukan oleh jemaat, perlu bersiap diri. Begitu juga para pemimpinnya perlu mempersiapkan diri. Tuhan berkati kita. Amin.